Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang Sardono di dalam channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan inspirasi, memberikan informasi, memberikan motivasi, syukur bisa memberikan solusi kalau ada masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kali ini saya bertemu dengan tokoh yang mungkin sekarang ini sedang musim-musim penting yang dihadapi oleh beliau ini, yaitu Bapak Jumeri STP MSc, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah. Apa kabar, Pak? Ya, alhamdulillah baik Pak Bambang. Ya, ini kan orang sedang berdiskusi mengenai kira-kira praktek sekolah ke depan ini seperti apa. Karena ada pro kontra, ada yang pengen sudah mulai masuk, ada yang pengen masuknya nanti setelah tahun baru 2001, ada yang masuk tapi jamnya di modifikasi dan sebagainya. Kira-kira kebijakannya seperti apa, Pak? Jadi begini Pak, kebetulan kami minggu-minggu terakhir mengikuti terus perbincangan dengan timnya Mendikbud juga. Kami juga berdiskusi dengan gugus tugas COVID-19 di Jawa Tengah, kemudian dengan menghadapi banyak kepala sekolah, sebuah kepala sekolah, kami mengadakan telekonferensi. Pada prinsipnya kami akan mengikuti dinamika penyebaran COVID ini, Pak. Ya. Jadi kami tidak akan tergesa-gesa membuka sekolah karena ini masalah sensitif. Jadi saat ini kami menyiapkan skenario-skenario yang mungkin bisa ditempuh pada saat dimulainya tahun pelajaran baru 2020-2021 ketika nanti pertengahan bulan Juli. Ya. Jadi prinsipnya arahan dari kementerian bahwa nanti daerah yang hijau selama 6 minggu, 1,5 bulan, itu baru diizinkan untuk membuka kembali sekolah. Tetapi kami dalam posisi saat ini cenderung untuk tetap PJJ dulu, Pak. Ya. Jadi meskipun tidak ada perubahan awal tahun pelajaran, kami menyiapkan guru, menyiapkan infrastruktur untuk bisa PJJ paling 3 bulan di awal semester depan. Gitu. Ya, jadi kira-kira kemungkinannya selain beda-beda Pak ya, satu daerah dengan daerah yang lain. Ya, juga tergantung situasi masing-masing daerah, kabupaten kota Pak. Ya, lebih cenderung untuk ambil aman supaya PJJ dulu, ya PJJ dulu selesai. PJJ tapi lebih berkualitas. Kita perbaiki kemampuan gurunya, kemudian ketersediaan infrastruktur dan pola-pola pelaksanaan kita perbaiki, Pak. Iya. Atau mungkin evaluasi selama ini, Pak, selama belajar dari rumah ini, bagaimana hasilnya di Jawa Tengah, Pak, untuk SMA dan SMK ini? Jadi kami mensurvei kira-kira sampai 70.000 siswa di Jawa Tengah untuk SMA SMK ini. Memang mereka kira-kira 38% itu menyatakan berat melaksanakan pembelajaran ini. Tapi yang sekitar 50 lebih menyatakan enjoy dengan pembelajaran ini. Yeah. Tetapi kami tidak menutup mata bahwa pelaksanaan PJJ di Jawa Tengah itu masih sangat beragam. Yeah. Gitu, masih beragam. Karena ya perbedaan wilayah antar kota dengan pedalaman, kemudian juga tidak semua guru punya kemampuan melaksanakan pembelajaran daring, kemudian perangkat gadget, usahanya anak-anak juga terbatas, dan memang hanya sedikit sekolah yang betul-betul bisa seperti ini, seperti pola mengajar dengan interaktif ada, tetapi persentasenya sekitar 20%, Pak. Sebagian besar WhatsApp. WhatsApp dikirimkan tugasnya kepada anak-anak lewat grup, kemudian anak-anak mengirim kembali hasil pekerjaannya kepada Bapak Ibu gurunya lewat Japri. Ya.
Itu yang paling banyak begitu, Pak. Oke, Pak Jumeri, ini sebelum mulai masuk sekolah ajaran baru, ini kan Bapak harus melewati dulu penerimaan siswa baru. Kira-kira gimana Pak? Tahun ini masih ada kontroversi seperti tahun-tahun sebelumnya apa enggak kira-kira? Jadi ini tahun ini kita kan ada 4 jalur Pak ya. Ada jalur afirmasi untuk kaum tidak mampu dan afirmasi Jawa Tengah ditambah dengan pejuang COVID Pak. Oh, ini pejuang COVID. Nah kemudian ada prestasi, ada perpindahan orang tua dan zonasi. Yang paling krusial di afirmasi Pak. Jadi afirmasi itu kami menggunakan data dari dinas sosial yang sampai hari ini belum kami terima database-nya. Ternyata masih, Pak, masih dia tidak yakin sendiri. Kita tahu Pak yang menerima BDT aja kan ada yang double, ada yang kaya menerima dan sebagainya. Padahal kami kan tidak dalam posisi menguasai data itu Pak. Yang kedua pejuang COVID Pak. Pejuang COVID kami tidak mau disalahkan di kemudian hari seperti SKTM dulu tahun 2017. Itu kan kesalahan bukan di kami Pak. Yang salah kan aparat yang mengeluarkan SKTM. Tapi kan yang kena kan kami. Sudah pendidikan kan, dipersalahkan. Nah ini ada dua hal ini yang punya potensi permasalahan di Jawa Tengah Pak. Mungkin juga di Indonesia untuk basis data terpadu untuk kesejahteraan sosial ini. Nah, sedangkan yang pejuang COVID, Pak, ini Pak Ganjar meminta kami untuk mengakomodasi aparat medis, para medis, tenaga supporting COVID yang langsung bersentuhan dengan risiko penularan, itu diakomodasi, diberi kemudahan dalam PPDB, berupa fasilitas penerimaan, Pak. Nah, kami bermasalah di datanya, Pak. Kami kan tidak mungkin sekarang melakukan verifikasi ke lapangan, mengirim guru-guru kami ke rumah-rumahnya untuk melihat, memotret, memastikan tidak mungkin. Bisanya kami meminta Dinkes Provinsi Jawa Tengah untuk menyajikan data. Nah, data itu kami masukkan ke database kami, di sistem kami. Nanti begitu anak itu mengisi aplikasi, menyebutkan nama dirinya, nama orang tua yang sebagai pejuang, NIK-nya disebutkan, dia akan diberi status, Pak. Kemudian tapi datanya yang saya agak takut nanti Pak. Pak Jumeri, ini kelihatannya kalau yang pejuang COVID yang medis itu gampang. Tapi ada pejuang juga. Ini saya sudah mulai mendapat masukan. Ada seorang lurah misalnya yang siang malam berjaga untuk mengurus itu masyarakatnya, untuk mengurus bantuan, mengurus kesehatan. Tapi dia, kalau Pak Bambang, saya ini juga pusing nanti, anak saya ini bisa diterima apa enggak? Kalau kayak jenis gitu gimana Pak? Jadi sepanjang itu, jadi gini Pak, kami mengkanalisasi permasalahan supaya kami tidak, jadi itu di luar kewenangan kami. Jadi kami pasah bongkoan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Provinsi untuk memverifikasi. Siapa saja yang panjenengan nyatakan sebagai pejuang COVID, kami akan terima. Gitu Pak. Jadi dia harus, Pak Lurah tadi harus masuk ke Dinkes Kabupaten Pak untuk melaporkan aktivitas dia. Nanti kalau diakui oleh Dinkes sebagai pejuang COVID, pasti kami terima. Gitu. Itu sampai berapa persen Pak yang afirmasi itu Pak? Afirmasi itu minimal 15% Pak. Jadi kami punya kuota untuk afirmasi ini. Kemudian prestasi kan 30% maksimal Pak. Kalau itu tidak terserap prestasi itu bisa dilarikan ke afirmasi juga. Sehingga koyak kayu itu Pak. Koyak kayu. Ini sekarang dengan sistem bahwa SMA, SMK ini di bawah provinsi, ini kan relatif sebenarnya pengelolaannya lebih sederhana, lebih mudah Pak kalau ini. Daripada kalau dulu itu kan masing-masing daerah punya kebijakan sendiri-sendiri. Gimana punya Pak? Punya sekas di kamar-kamar sendiri. Sekarang kamarnya satu provinsi Pak. Gitu ya. Lebih enak sebenarnya begitu. Itu pendidikan kan selain negeri juga mengurus yang swasta ya Pak. Jadi itu apa bedanya? Kalau negeri itu satu sistem, satu provinsi Pak. Karena kan pemilihnya tunggal, gubernur. Pengelolanya kami semua. Sehingga kami bisa memerintahkan tudang-tuding begitu bisa lah itu. Dituruti Pak. Karena itu, nah yang swasta itu kan di bawah yayasan. Sehingga kemampuan kami adalah hanya menghimbau dan mengkoordinir supaya menempuh pola-pola daring juga, Pak. Itu kalau persentase gitu berapa Pak yang bisa ditampung di negeri dan berapa yang ditampung swasta Pak? Jadi jumlah lulusan SMP
MTS se-Jawa Tengah tahun ini itu 506.000 Pak, lulusan. Nah, yang ditampung di sekolah negeri 2 ini, SMA, SMK negeri ini, hanya 215. Sehingga kira-kira 300-an ribu yang akan ditampung swasta, Pak. Ya. Itu lebih besar. Lebih besar ini. Ya. Kalau dari kira-kira itu kan sekolah ada 1.700 lebih, Pak ya, sekolahnya itu. Yang SMK itu 1.583. Iya. 1.583, kemudian SMA itu 832, Pak. Oh, jadi lebih dari 2.000, Pak. 2.300. Itu iya. Dengan SLB kami mengelola kira-kira 2.500 sekolah, Pak. Jawa Tengah untuk 2.500 yang 2.500 sekolah nih, Pak. Ya, itu. Itu gurunya berapa, Pak, jumlahnya, Pak? Guru kita yang PNS di Jawa Tengah ini ada 30.000, Pak. 30.000. Jadi kami itu mengelola SDM terbesar di Jawa Tengah ini. 30.000. Kemudian yang swasta, kelas swasta itu kira-kira ya ada 28.000, Pak. 28.000. Ya. Itu kan walaupun di sekolah negeri kan banyak yang belum PNS, Pak. Berapa persen, Pak, itu yang? Banyak. Kami untuk PNS-nya tadi 30.000 ditambah 18.000 yang non PNS, Pak. GTT namanya. Ya. GTT, ya. Ya. Jadi jumlah itu kan besar sekali. Besar, Pak, ya. Ya, ini memang ada beberapa beberapa titipan pertanyaan ini dari mereka. Biasanya mereka itu yang banyak pertanyaan. Yang pertama, ada di antara mereka yang sudah tes P3K, sudah diterima, tapi sampai saat ini belum menerima SK. Itu gimana itu, Pak? Yang P3K itu kan ranahnya di BKN, Pak. Betul. Jadi sebenarnya kan kemarin rencana prosesnya ya di awal-awal tahun ini, Pak. Tapi kesapu COVID ini mungkin jadi agak mundur mungkin gitu ya. Tapi itu sebenarnya sudah ada teman-teman GTT yang sudah lulus P3K itu tetap tidak kobong begitu, tidak kobong statusnya, yang sudah diterima ya tetap akan di-SK-kan. Cuma mungkin mungkin rahasianya negara ini keuangannya juga sedang gonjang-ganjing, sehingga untuk goyang mungkin ya agak diundur benora bareng lah gitu mungkin. Iya. Benora bareng gitu loh. Iya, kemarin saya juga sudah wawancara dengan Pak Menpan, Pak Cahyokumolo. Itu beliau juga mengatakan gitu. Jadi kalau dari segi Menpannya sudah nggak ada masalah gitu ya. Sekarang memang masalahnya ada di Departemen Keuangan, dia bilang gitu. Ya, jadi yang untuk membayar belum ada mungkin itu. Jadi mungkin tidak kredit kabeh mungkin Inggrisnya ditunda sih. Toh yang di bawah pemerintah provinsi sudah kami fasilitasi dengan UMK plus 10%, Pak. Oh, jadi sudah ada afirmasi juga, Pak ya untuk jadi kami ada tadi kira-kira 18.000 guru non PNS di sekolah negeri yang kami honori UMK plus 10%, Pak. Gitu. Jadi seperti guru Kota Semarang ini sudah menerima hampir 3 juta. Iya. Jadi ada juga yang kasus yang begini, Pak. Mereka menyampaikan bahwa ada guru yang honorer atau mungkin termasuk K2 atau apa, yang dia dipertugas di sekolah negeri, tetapi dia tidak mendapat jam penuh. Tetapi oleh sekolah dia diwajibkan untuk tetap 5 hari kalau nggak salah di sekolah itu. Nah, apakah itu tidak mungkin mereka supaya dapat tambah jam dia ngajar di tempat lain gitu? Jadi gini, Pak, ini memang tidak mudah. Jadi kita menerapkan suatu aturan di pendidikan itu kan disparitasnya tinggi banget. Iya, betul. Jadi kita ngukur fasilitas itu yang dari yang paling rendah sampai yang paling top itu kan kesenjangannya tinggi banget, Pak. Iya. Jadi inilah yang ciri khas pendidikan itu disparitas yang paling tinggi. Iya. Nah, terhadap misalnya kita memperlakukan teman-teman GTT seperti tadi, Pak. Wes kowe mulang ngorong dino tok wae sing telung dino nggon mulang sekolah lain. Nanti dia akan diprotes temannya, Pak, karena dia berarti bahasa jeleknya itu berselingkuh dengan Kan aturannya dia memang 24, Pak. Nah, ini masukan bagi kami. Nanti kami coba akomodasi. Jika memungkinkan memang guru-guru ini misalnya dia mengajar 20 jam,
masih punya spelling 4 jam, mungkin bisa 3 hari di sekolah negeri, kemudian yang 2 biar sekolah lain. Tetapi juga tidak mudah, Pak. Ini tidak mudah. Nanti dalam pengaturan itu kalau sudah seperti itu, nanti sekolah utamanya kan kesulitan jika ada perubahan jadwal, Pak. Inilah yang mungkin tidak gampang dalam mengolah guru itu karena jumlahnya banyak, kemudian karakter dari masing-masing sekolah itu suatu saat bisa berubah. Misalnya dia sudah terlanjur sanggup mengajar di sekolah lain, Pak. Jadi untuk menutup take home pay-nya itu loh. Ngoyak setoran lah gitu loh, setoran itu. Terus tiba-tiba di sekolah ini ada guru pensiun. Terus nambah jam. Dia sudah terlanjur nyanggupi sekolah lain. Kan kesulitan ini, Pak. Akhirnya dia tidak bisa diberdayakan di sekolah itu dengan penuh. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya dia harus setia dengan sekolah itu 5 hari belajar. Artinya begini, Pak, kalau mereka tetap tidak terpenuhi jamnya, apakah secara penghasilan itu terganggu atau apakah secara untuk nanti penilaian profesinya itu terganggu? Jadi begini, Pak, ini satu untuk GTT itu ditetapkan setiap setengah tahun, Pak, 1 semester. Jadi dalam 1 semester itu, misalnya yang bersangkutan itu ditetapkan mengajar 20 jam, maka dia akan menerima 20/24 kalikan UMK per 10% tadi, Pak. Gitu. Jadi berarti 20/24 kan kira-kira 80% lebih, Pak. Itu masih punya hak seperti itu. Nah, nanti ketika dia berubah jamnya, Pak, misalnya bertambah jadi penuh jam, maka pada semester berikutnya dia akan menerima penuh 100%. Gitu. Oh, begitu ya, Pak. Pak Jumeri, panjenengan ini kan orang yang mendalami profesi guru ini dari bawah. Jadi lama di sekolah, pernah jadi kepala sekolah. Gimana caranya ini ya menyelesaikan persoalan guru ini? Karena kan masih banyak sekali guru-guru yang mengabdi tapi kesejahteraannya masih minim gitu, Bu. Betul, Pak. Jadi ini ada 2 skenario, Pak. Saya ditanya Nadiem, Mas Menteri, Pak Jumeri, cara menyelesaikan GTT itu gimana, Pak? Saya punya usul gini, sudah saya usul dan mudah-mudahan saya bisa menjadi pengambil keputusan juga, Pak. Jadi saya mengusulkan kita tidak usah mengangkat dia sebagai PNS, Pak. Dan tidak usah pusing karena PNS kan syaratnya berat, Pak. Harus ke Pak Cahyo, ke Kementerian Keuangan. Kalau Pak daerah itu memberi 1 UMK, pusat memberi 1 UMK, maka dia dapat 2 UMK, Pak. Guru itu. Saya kira selesai, Pak. Artinya akan menerima kira-kira sudah 3 juta sama dengan PNS itu, Pak. Jadi saya mengusulkan itu. Jadikan 1 gitu, Pak, maksudnya. Iya, jadi gini, Pak, seperti dana operasional sekolah kan ada bos dari pusat. Ada BUP dari pemerintah daerah. Digabung, Pak. Ini guru ini 1 UMK diberi oleh pemerintah daerah, 1 UMK diberi oleh pemerintah pusat. Dia menerima 2 UMK, Pak. Kan sudah sejahtera itu, Pak. Dia sudah ayam. Nah, ini sudah kami usulkan ke kementerian dan kelihatannya akan ke sana arahnya, Pak. Pemda itu mau apa tidak? Bisa apa tidak, Pak? Karena tidak semua kabupaten kota memberi, Pak. Yang bisa memberi itu Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Solo 3. Beberapa kabupaten kota itu belum. Mungkin Blora belum, Pak. Blora belum. Jadi pengalaman Jawa Tengah, Pak. Pengalaman Jawa Tengah ketika memberi honorarium GTT, memberi BUP untuk sekolah negeri itu dulu patungan dinas-dinas lain diambil, Pak. Jadi dinas-dinas lain itu urunan patungan untuk membackup biaya pendidikan. Akhirnya Jawa Tengah bisa seperti sekarang ini. Nah, kemarin ketika Bu Khofifah kepilih, Pak. Pak Ganjar kan koblong dengan Bu Khofifah. Koblong dengan Jawa Timur. Jawa Timur akan menggratiskan SPP, kemudian membayar guru GTT-nya, terus memberi seragam, Pak. Ternyata meledos Jawa Timur itu. Nggak jadi, Pak. Di sana tetap bayar murid, gurunya cuma diberi 900, Pak. Kita bisa di atas UMK. Terus seragamnya nggak jadi. Tapi kita terlanjur diputuskan. Jawa Tengah ya untung, Pak, rakyatnya.
Nah, kabupaten kota mestinya juga seperti itu, Pak. Yeah. Memang semua tidak punya uang. Kalau nanti ditanya, mesti orang didit jawabnya. Saya tahu itu, kepala daerah berarti bilang nggak punya duit, nggak ada. Tetapi yang ditempuh Jawa Tengah, tadi Pak, patungan Pak. Dinas PU diambil, cemplungkan yang pendidikan. Dinas sosial diambil, cemplungkan. Akhirnya terkumpul sejumlah uang, bisa untuk membackup pendidikan. Yeah. Nah, mestinya ini kabupaten kota yang lain. Karena memang tidak punya uang, Pak. Nah, dulu Pak, Nun Sewu, ketika kami ke provinsi, saya kan guru di Kabupaten Semarang, di Bawen. Nah, ketika itu, kami punya gaji guru-guru teman-teman kami 11 miliar, Pak. Itu tertinggal di kabupaten, Pak. Tidak dibawa ke provinsi, Pak, uangnya. Tertinggal. Semua kabupaten kota seperti itu. Nah, mestinya uang itu untuk membackup guru-guru SD dan SMP supaya bisa membayar honor GTT-nya. Tapi seringkali pemerintah daerah menggunakan untuk yang lain, Pak. Karena itu di AU mungkin digunakan untuk memberikan TPP bagi pejabat di daerah. Akhirnya uang itu ajur, istilahnya. Beberapa daerah itu ajur. Padahal ada tinggalan gaji-gajinya guru SMA, SMK yang naik ke provinsi, Pak. Betul. Tidak dibawa. Tertinggal di kabupaten kota. Jadi Pak Jumeri ya, supaya clear tadi ya, kalau pendidikan ini kan hanya ngurus SMP, SMA dan SMK dan SLB, Pak. Ya, yang diurusi oleh provinsi. Iya. Ya, jadi betul. Yang dari kabupaten kota itu untuk apa, Pak? TK, SD, SMP, Pak. Oh, gitu. Jadi maksudnya yang SMA diurusi SMA, SMK, SMP diurusi provinsi, kemudian yang selainnya SMP oleh kabupaten. Oleh kabupaten kota. Nah, saat ini terjadi disparitas di daerah, Pak. Jadi ada kabupaten kota yang tidak bisa maringi honorer gede tadi masalah, Pak. Ini guru provinsi, honornya gede, ini guru kabupaten. Seperti Pemalang, Pak, wilayah kita Jawa Tengah. Itu kemarin guru demo tutup COVID, dia nutup masker, Pak. Sudah demo masker gitu. Dia tidak mau ngomong. Karena menuntut honorarium dari pemerintah kabupaten. Bupatinya menjanjikan memberi 100.000 per bulan, Pak. 1.000 nih. Sampai sekarang tidak netes, Pak. Gitu loh. Belum jadi diberi. Itu karena mungkin ruang fiskalnya kan terbatas juga mungkin di Pemalang itu, Pak. Termasuk daerah miskin. Jadi kira-kira kalau usulannya Pak Jumeri ini diterima oleh Mendikbud gitu, persoalan guru selesai, Pak, ya kira-kira gitu ya? Nah, setidak-tidaknya kalau bagi kabupaten kota yang belum bisa memberi 1 UMK, dia dapat 1 UMK tadi, Pak. Ya, jadi artinya dibebankan ke pemerintah pusat gitu kira-kira. Ya, sekarang ini BOS sudah direlaksasi. Dulu kan maksimal 50%, Pak, untuk honor GTT. Kami nembung langsung ke Nadiem, ke Mas Menteri. Mas Menteri, ini ada sekolah-sekolah swasta, saya bilang gitu. Kalau dia tidak, karena anak-anak tidak membayar, Pak, selama COVID ini. Anak sekolah itu nek orang no testing, orang ujian, orang bayar. Padahal orang ketemu, Pak, tidak bisa ketemu. Anak nggak datang ke sekolah, ya orang bayar. Nah, saya nembung, akhirnya angka 50% dinaikkan bisa sampai 100% untuk honor, Pak. Itu uang BOS. Artinya sudah ada produk hukum yang menaungi sekolah untuk bisa menggunakan BOS yang merupakan dana pusat itu sepenuhnya untuk honorarium guru. Pak, kalau BOS dipakai untuk membayar guru, itu berarti kan yang semula dibiayai dengan BOS itu akhirnya nggak terdanai. Berkurang, operasionalnya berkurang, Pak. Nah, ini logikanya begini, Pak. Ketika masa COVID kan sekolah tidak beroperasi. Sehingga sementara sembari nunggu redanya COVID, uang itu dipakai untuk honor guru dulu, Pak. Karena sekolah-sekolah swasta, kalau anak tidak bayar, ya kolab, Pak. Dari mana dia dapat uang? Gitu ya. Ini hanya berlaku pada waktu COVID pandemi ini aja, Pak, ya? Ya. Tapi kira-kira sampai akhir tahun 2020 masih bisa ini, Pak. Karena memang ya kita menyadari masih dalam posisi sulit. Masyarakat makin miskin, banyak yang PHK, banyak berkurang pendapatannya, termasuk orang tua murid. Iya, Pak Jumeri. Jadi kira-kira kalau perencanaan penjenengan ini situasi seperti ini sampai kapan? Sampai akhir tahun gitu kira-kira?
Ya, ketidakpastian ini? kami menyiapkan skenario-skenario yang mungkin bisa kami tempuh. Yang pertama, kalau kami sudah memastikan kira-kira sampai 2 bulan pertama itu masih PJJ, Pak. Syukur-syukur setelah 2 bulan itu bisa secara bertahap, kondisi membaik, kemudian anak-anak bisa masuk. Ya. Kami juga sedang berpikir, ini anak-anak kami terlambat, misalnya yang SMK, Pak. Dia latihan keterampilan kan nggak bisa ini. Di rumah nggak punya alatnya. Ya. Nah, mungkin akan kami berikan relaksasi dengan cara mengundang anak itu datang ke sekolah khusus untuk praktek. Supaya dia terasah kompetensinya ketika besok lulus, di dunia kerja sudah kompetitif, Pak. Ini kan berat ini. Ya. Pak Jumeri, di samping ada hambatan-hambatan proses belajar mengajar selama COVID ini, ada nggak satu kreativitas baru atau hikmah baru yang mungkin justru akan menjawab persoalan setelah kita nanti normal juga itu sebenarnya lebih baik seperti itu komunikasinya gitu? Iya, betul Pak. Jadi ini secara tidak suddenly, tiba-tiba, kita kan di remset gitu Pak. Kemarin saya sempat stres Pak. Malam pertama itu bergetar memutuskan ujian ditunda, sekolah di lock. Itu kan kami juga stres Pak sebenarnya. Malam minggu rapat, langsung Senin itu diberlakukan Pak. Tanpa persiapan, tanpa antan-antan cara orang Jawa itu. Nah ini hikmah yang kami peroleh, teman-teman guru itu jadi familiar dengan pembelajaran daring Pak. Jadi mereka jadi ternyata bisa Pak. Dulu saya nggak bisa membayangkan kita bisa berkomunikasi seperti itu, Pak. Kita kan, ini seperti mahal banget Zoom itu dulu. Iya. Nggak mau, tapi begitu kita terpaksa kan, biar itu Pak Bambang. Iya. Ketemu kita bisa berkomunikasi dengan demikian lancar, seperti ketemu ngobrol biasa saja, Pak. Iya. Gitu. Ini menurut saya malah saya luar biasa, Pak. Kalau biasa mungkin malah agak susah ini. Ketemu seperti ini, penjaringan sibuk. Kita kan cuma butuh waktu untuk ngobrol, tanpa harus tiket pesawat, tanpa harus datang. Coba kalau datang kita butuh perjalanan sehari Pak, 2 hari. Dan nah guru-guru kita sekarang semakin familiar dengan pola-pola ini Pak. Dan terus pemerintah itu sudah ancang-ancang. Termasuk tahun depan akan dikurangi biaya perjalanan dinas Pak. Biaya konsumsi sudah berkurang. Mudah-mudahan bisa untuk menghebatkan masyarakat kita dan uang itu. Untuk nambah tadi Pak, yang untuk guru tadi Pak. Gitu Pak. Untuk nambah membayar guru tadi. Saya kan ikut timnya Nadiem Pak. Oh gitu Pak Saya ikut timnya Mas Menteri. Tiap hari godok rencana-rencana kerja pendidikan itu kami ikut. Karena Jawa Tengah kan termasuk strategis Pak, jumlahnya sekolah siswanya kan besar sekali. Ya keberhasilan anak-anak kita di lomba tingkat nasional termasuk tertinggi. Guru-guru kita itu selama 10 tahun terus menjadi juara umum lomba guru tingkat nasional, Pak. Jawa Tengah itu. Dan kita menyimpan rahasia sebenarnya. Untuk rahasia Jawa Tengah itu ada rahasia yang kita simpan yang tidak boleh kita sebarkan. Walaupun sekarang sudah ditiru provinsi lain juga, Pak. Karena sudah ditiru, sekarang disebarkan aja Pak. Apa itu Pak? Jadi kita punya resep-resep untuk lomba-lomba anak SMK, guru itu, ya pola-pola pembinaan kita kan berjenjang yang bagus Pak. Jadi kita punya mentor-mentor yang baik dari guru-guru kita itu. Nah termasuk dulu saya ikut lomba kepala sekolah juga, juara nasional. Terus tahun 2013 saya kan wawancara dengan SMA PGRI 2 di Kayen. Itu juara-juaranya banyak sekali tuh Pak di situ. Jadi langganan mereka. Jadi memang anak-anak kita kompetitif Pak. Kemudian juga dinilai oleh perusahaan-perusahaan itu daya juangnya tinggi Pak. Orang gampang balik karena mungkin rada nrimo. Jadi wong istilahnya tidak terlalu menuntut Pak. Biasa susah Pak ya. Ning desa urip perkoso, produk sithik wis matur nuwun gitu. Betul. Banyak bersyukur. Jadi ada nilai plus sehingga banyak anak-anak itu dicari perusahaan-perusahaan, Pak. Jadi banyak merekomendasikan golek bocah nengok Jawa Tengah. Bocah trimo-trimo ora gampang demo, ora gampang gitu, Pak. Ora balelo lah gitu.
Pak Jumeri itu sarjana teknologi pertanian ya Pak ya? Pertanian, Iya. Dari mana Pak dulu Pak? Dulu saya kuliah di IPB Pak. Oh IPB. IPB, saya di 3 IPB. Iya. Di 3 guru pertanian, kemudian saya teruskan di Jogja. Iya. Gitu, Kok malah jadi guru Pak? Dulu memang jurusannya guru pertanian Pak. Oh guru pertanian. Ya, saya pendidikan guru kejuruan pertanian oleh IPB. Gitu. Keras program Pak. Kemudian saya jadi guru di Salatiga, kemudian pindah ke Bawen. Nah, sehingga bidang saya, dan saya asli murid SMK dulunya. Oh, dari Boyolalinya itu Pak ya? Boyolali, Gariwe itu, pertanian Pak. Oh gitu Pak ya. Pak Jumeri, pada waktu penjenengan diangkat menjadi kepala dinas itu kan banyak yang bertanya-tanya. Iki kira-kira iso ora gitu ya. Nah, kemudian Pak Gubernur kan menjawab, ya kita coba dulu 1 tahun, nanti kita evaluasi. Nah kelihatannya ini bulan Mei ini Pak, 1 tahunnya. Kira-kira gimana? Ya kita berpikirnya positif Pak. Ya. Kita setiap orang punya plus minus. Ya. Saya orang sekolahan, masuk ke birokrasi, saya punya kekurangan dalam hal regulasi keuangan. Ya. Kemudian mungkin penguasaan aturan itu lemah, tim birokrasi lemah. Tetapi saya menang di lapangan, Pak. Ya. Saya tahu persis bagaimana dinamika guru, dinamika sekolah, bagaimana ngitung uang sekolah, bagaimana mengendalikan sekolah, saya paham. Gitu. Kalau orang birokrat, dia ngerti ngitung duit, ngerti tata kelola aturan, tapi dia tidak paham lapangan. Iya betul. Jadi ini ya sebenarnya sama saja Pak. Sama saja. Kita tinggal bagaimana kita mengelola sebuah perbedaan. Tapi saya sudah membantu pemerintah provinsi lama Pak. Jadi saya kan sebelum jadi kepala dinas ketua musyawarah kepala sekolah tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Jadi saya mengelola sebuah kepala sekolah di provinsi itu dan sudah membantu peralihan dari kabupaten kota ke provinsi kan membantu. Kemudian sering membantu dinas pendidikan juga, walaupun saya tidak pernah bermimpi masuk ke sini Pak. Tidak pernah bermimpi. Baik Pak Jumeri, saya kira banyak program, banyak perencanaan yang bagus, mudah-mudahan berjalan lancar di lapangan. Nggak ada masalah. Ini Pak Bambang di Jakarta ini ya? Enggak Pak, saya di Semarang Pak. Ini saya di rumah, karena itu saya membuat acara ini. Jadi supaya saya bisa wawancara kemana-mana dengan di rumah. Ini kan juga tadi mengambil hikmah dari situasi ya. Berpikir positif terus tetap berkarya gitu Pak ya. Ini kan kembali ke profesi lama saya. Jadi jurnalistik dan sebagainya kan ini teknologinya tersedia. Kenapa kita nggak masuk ke sini aja gitu. Iya, betul Pak. Baik Pak Jumeri, penjenengan pernah tugas di Salatiga, pernah tugas di Bawen, mungkin kenal daerah Banyu Biru Pak ya, dekat ya Pak ya? Iya betul Pak. Nah ini ada teman dari Banyu Biru yang tadi menghubungi saya, itu mereka memproduksi kopi sepakung namanya. Oh sepakung, kopi sepakung. Nah ini contoh-contohnya ini dikirimkan kepada saya. Baik Arabica maupun Robusta, hanya macam-macam. Nah, sebagai ucapan terima kasih saya kepada penjenengan yang sudah bergabung dari narasumber, saya tidak tahu penjenengan sudah pernah mencoba atau belum. Ini nanti kami kirim penjenengan untuk mencoba kopi sepakung. Matur nuwun sangat. Sekaligus saya juga ingin membantu dan mendorong. Ini juga teman-teman pemasarannya turun ini yang selama pandemi ini. Nah, kalau kita tidak saling membantu begini, ya menurut saya sayang ya yang kalau kita tidak memanfaatkan ini untuk menjalin gotong royong dan sebagainya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, Pak. Kalau menolong dalam kebaikan. Betul. Ya. Baik, sama sekali baik, terima kasih Pak Jumeri. Saya sudah berterima kasih sudah bisa kenal dengan Pak Bambang. Ya. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut di pertemuan berikutnya. Pak, matur nuwun sangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.